Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna tasbiqul hadis kitabullah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga saya masih bisa diberi kesehatan dan kalian semua masih bisa diberi kesehatan, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam, semoga selalu limpah curahkan kepada Nabi kita, pemimpin besar revolusi Islam, sang pemimpin revolusi Islam abad dari dulu sampai sekarang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan sebelum saya meresum makalah yang saya buat, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Setiawan, NIM saya C2214201145. Saya dari kelas 1A S1 Ilmu Keperawatan. Saya bikin video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas makalah mata kuliah AIK Al-Islam dan Muhammadiyahan 1 dengan dosen pengampu Pak Zainal Mutakin. Di sini saya mengambil makalah dengan judul Hakikat Ibadah dalam Moralitas Spiritual Sosial. Poin pertama mungkin hakikatnya seorang manusia itu harusnya beribadah. Ibadah itu wajib bagi seluruh umat manusia. Hukumnya fardu ain. Ya, Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Az-Zariyat ayat 56. Jadi bahwasannya manusia itu hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Dan yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini, apa yang harus kita perhatikan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan dan langsung kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya kita sebagai warga Muhammadiyah yang Islami, terbentuknya pelajar Muslim juga. Jadi bahwasannya kita sebagai warga Islam harus hendaknya kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua mungkin ada konsep ibadah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan, yang tersembunyi batin maupun yang nampak atau lahir. Jadi ibadah seluruh hal yang kita lakukan, seluruh hal yang kita implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari kita, itu adalah hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks ini ibadah itu adalah kepada sisi yang baik-baiknya. Bahwasannya seorang manusia itu harus saling mengingatkan dalam kebajikan dan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi harus mengingatkan dalam kebajikan dan kebaikan. Yang ketiga mungkin adalah ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah jelas gitu, perbuatannya yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan sudah ada rukun-rukunnya juga. Jadi sudah ada ditentukan syarat dan rukunnya. Apabila beda dengan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh yang menyangkut tidak hanya dengan Allahnya. Jadi kita menyangkut dengan sesama manusianya juga, sama makhluk hidup. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi jadi khairun nasi ma'anfa'u linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti itu. Jadi yang kelima mungkin ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah dalam konteks sosial mungkin memberikan rasa nyaman kita, damai, tenang karena Allah Subhanahu wa taala juga, dan mengingatkan sama manusia juga. Jadi ibadah dalam konteks sosial kita perlunya untuk mentafakuri dan mengingatkan semua manusia
manusia, khususnya orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Tapi tidak sepatutnya kita menyuruh tapi kita tidak melakukannya, seperti itu. Jadi sebaik-baiknya contoh adalah perbuatan kita, seperti itu. Dan ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur, menghilangkan rasa iri dengki, menghilangkan rasa keji dalam diri kita. Jadi apabila hakikatnya ibadah yang benar-benar ibadah gitu, kita bisa memanifestasikan perbuatan kita dari, kita bisa menjauhkan perbuatan kita dari perbuatan yang keji gitu. Adapun hikmah ibadah, seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan harap dan rasa cemas kepada mereka. Hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tingkatan iman itu saya menyinggung Al-Qur'an surat Al-As ayat Al-Qur'an surat Al-As, yaitu wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, kata Allah itu. Jadi sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, illal ladzi, kecuali orang-orang yang beriman. Amanu itu jadi tingkatan pertama iman itu di situ, orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan soleh. Jadi tingkatan iman kedua adalah udah beriman dan melakukan tindakan soleh juga gitu. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi di situ jadi kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi mengingatkan kepada yang ketakwaan dan kesabaran gitu. Jadi tingkatan iman yang ketiga adalah itu, kita udah beriman, kita sudah beramal soleh dan bertakwa, dan juga kita untuk bersabar di situ. Jadi kita nih masuk yang mana gitu, kita masuk apakah kita udah beriman atau belum beramal soleh, berarti kita iman kita masih tingkatan yang pertama, seperti itu. Apabila kita sudah beriman dan beramal soleh, kita udah tingkat yang kedua. Apabila kita sudah beriman, beramal soleh, dan sudah bertakwa dan bersabar juga, kita sudah sebaik-baiknya muslim gitu. Jadi tapi hal itu tidak terlepas dari diri kita sebagai umat muslim juga untuk saling mengingatkan dan berintrospeksi diri, karena manusia itu tidak luput dari dosa dan tidak luput dari khilaf gitu. Yang ketujuh, mungkin ada makna spiritual ibadah bagi sosial. Hikmah yang diperoleh dari ibadah dan disebutkan makna spiritual bagi kehidupan sosial dari ibadah adalah, saya menyinggung satu poin, yaitu membentuk pribadi yang tidak syirik dan mempertebal iman dan ketakwaan, menghindar dari kemaksiatan juga. Jadi apabila kita sudah beribadah dengan baik, orang yang melihat kita pun tertegun hatinya untuk beribadah pula pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tapi kita dalam konteks ibadah ini hakikatnya tadi untuk memberi ketenangan jiwa, dan ibadah ini emang benar-benar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi tidaklah kami menciptakan manusia untuk beribadah kepada kami, kata Allah itu. Jadi benar-benar harus kita beribadah, terutama sholat meskipun rukun iman rukun Islam yang kedua, tapi sholat itu tiang agama. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, seperti itu teman-teman. Jadi pesan dari saya mungkin kita harus saling mengingatkan. Jadi pesan dari saya, yadkhulu ala silmi kafah. Jadi apabila kalian ingin menjadi hakikatnya manusia, kalian harus masuk Islam dengan kafah, dengan sepenuhnya, seperti itu. Dan tidak lupa juga dalam suatu apapun kita harus kafah. Kita dalam kuliah, kita dalam pengambilan KRS, kita dalam matkul AIK khususnya, kita harus kafah. Dalam umumnya juga dengan matkul-matkul lainnya kita harus kafah, kita harus benar-benar mengimplementasikan diri kita untuk berkuliah, karena orang tua kita sudah membiayai dan sudah bekerja keras gitu. Sudah bercucuran keringat untuk biaya kita, seperti itu. Mungkin sekian kesimpulannya, jagalah ibadah maka hidupmu akan indah.
dari saya mungkin segitu. Mungkin hadam ini syukran ala husni timamikum afan ala khotoi nun wal qalam ya maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.